kan sekarang ini lagi pandemi, maka kita diharuskan untuk melakukan kuliah secara online. Nah, di sini kita diharuskan untuk bisa memahami materi yang diberikan oleh para dosen kita. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai metodologi penelitian pendidikan. Nah, pengertian penelitian, apa itu penelitian? Penelitian dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Kemudian, apa itu penelitian pendidikan? Nah, proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, masalah-masalah pendidikan. Yang pertama yaitu komponen raw input, yang kedua komponen instrumental input, yang ketiga komponen environmental input, kemudian yang keempat yaitu komponen proses, dan yang terakhir yaitu komponen output. Nah, kita jika ingin meneliti, kita harus mengetahui sikap dan cara berpikir seorang peneliti itu seperti apa. Yang pertama, sikap seorang peneliti. Sikap seorang peneliti itu harus objektif, kompeten, faktual. Selain itu, peneliti juga diharapkan memiliki pola pikir yang mendukung tugas-tugas mereka. Kemudian, bagaimana cara berpikir seorang peneliti? Nah, seorang peneliti itu harus berpikir secara skeptis, berpikir analisis, dan berpikir kritis. Nah, sebelum melakukan penelitian, kita harus tahu terlebih dahulu arah dari penelitian kita itu apa. Nah, arah-arah penelitian yaitu yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan keadaan. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, menemukan atau mengembangkan model cara kerja. Yang keempat, membuat keputusan atau kebijakan. Yang kelima, mengembangkan atau menguji konsep atau teori. Kemudian yang keenam, memperbaiki. Memperbaiki artinya yaitu keadaan, peristiwa, situasi, kegiatan pendidikan. Kemudian langkah-langkah kita dalam membuat proposal penelitian itu ada beberapa. Yang pertama yaitu memilih satu topik penelitian. Kemudian selanjutnya mengikuti literatur yang relevan dengan topik. Yang ketiga, memilih, menyatakan, dan merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, menetapkan desain, pendekatan, dan metode penelitian. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data, kemudian mengolah dan menganalisis data. Kemudian menginterpretasi temuan-temuan sesuai hasil analisis. Selanjutnya menyusun kesimpulan, dan yang terakhir itu menyusun laporan. Adapun struktur proposal penelitian itu yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua perumusan dan pembatasan masalah, yang ketiga tujuan dari penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima hipotesis. Untuk penelitian kuantitatif, untuk penelitian kualitatif tidak perlu. Kemudian yang keenam yaitu kajian pustaka. Yang ketujuh, prosedur penelitian. Nah, di dalam prosedur penelitian ini terdapat berbagai poin. Yang pertama yaitu pendekatan dan metode. Yang kedua, populasi dan prosedur penentuan sampel atau subjek penelitian. Yang ketiga yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, teknik pengolahan data. Yang kelima yaitu triangulasi data. Kemudian yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Nah, poin yang keenam yaitu daftar pustaka. Nah, di sini kan penelitian ada dua yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Nah, istilah kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan modus penelitian atau pendekatan penelitian yang mengacu pada metode penelitian.
bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, jenis generalisasi dan penyajian data yang diperoleh melalui penelitian. Penelitian kuantitatif itu berlandaskan atas bentuk positivistis logik yang berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil, bahwa hubungan-hubungan dengan realitas tunggal itu stabil, terpisah dari perasaan dan keyakinan individu-individu. Kemudian yang penelitian kualitatif lebih bersifat konstruksionistik yang beranggapan bahwa realitas itu tidak tunggal, tetapi majemuk. Ada hubungan yang dinamik dan interaktif di antara individu-individu pelaku. Realitas sosial adalah buatan manusia dan dapat diubah oleh manusia. Kemudian tujuan dari penelitian. Penelitian kuantitatif berupaya untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam fakta sosial. Kemudian yang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Adapun metode dan proses penelitian. Dalam metode penelitian kuantitatif digunakan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap, yaitu sebelum kita melakukan penelitian sebagai pedoman peneliti. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.